Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Ramaizah dan rekan saya Nurul Hasanah akan mempresentasikan tentang taksonomi tujuan instruksional. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Hasanah. Kepada Nurul Hasanah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada mereka. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama yang akan saya bacakan yaitu pengertian taksonomi. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tation dan namos. Tation yang berarti untuk mengelompokkan dan namos yang berarti aturan. Taksonomi dapat pula diartikan secara istilah yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarkik atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Berikutnya, pengertian tujuan instruksional. Selanjutnya, keluar non. Selanjutnya, pengertian tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan. Dalam sistem pendidikan secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran tentang ciri-ciri kedewasaan yang perlu dikembangkan pada anak didik dapat ditemukan dalam penentuan perumusan mengenai tujuan pendidikan, baik pada taraf nasional maupun taraf pengelolaan institusi pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan yang menetapkan hasil harus diperoleh siswa selama belajar dijabarkan atas pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai yang telah menjadi milik siswa. Selanjutnya, klasifikasi taksonomi. Ada 3, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan atau hafalan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, keenam penilaian. Yang kedua, tujuan aspek kognitif yaitu berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu fisik, kematangan, pengaruh sosial.
Selanjutnya, yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Krathwohl 1964, klasifikasi tujuan domain efektif terbagi menjadi 5 kategori, yaitu penerimaan, pemberian respon atau partisipasi atau tanggapan, ketiga penilaian atau penentuan sikap, keempat organisasi, kelima karakteristik atau pembentukan pola hidup. Sedangkan tujuan penilaian efektif adalah untuk mendapatkan umpan balik baik bagi pengajar maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya. Kedua yaitu untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, antara lain diperlukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulusan tindaknya atau anak didik. Yang ketiga, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan peserta anak didik. Yang keempat, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Ada 3 komponen sikap, yaitu kognisi, yang berarti berkenan dengan pengetahuan secara tentang objek yang dihadapi. Yang kedua, afeksi, berkenan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut. Ketiga, konasi, yang berkenan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau pemahaman sesuatu dan hasil belajar efektif yang baru tampak bentuk dan cenderung berperilaku. Ranah psikomotor adalah hubungan dengan aktivitas fisik, misalnya berlari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Tujuan psikomotorik adalah untuk yaitu bertujuan yang membanyak berkenan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari belajar kognitif dan hasil belajar efektif. Selanjutnya, berikut konsep hubungan interaktif antara kawasan taksonomi. Untuk kawan-kawan bisa diamati gambarnya. Selanjutnya yang akan dibacakan kepada Nurul Rahma Izzah. Terima kasih kepada Nurul Hasanah. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam struktur perilaku. Yang pertama adalah struktur hierarkikal. Ini adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Yang kedua yaitu struktur prosedural. Ini adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi untuk urutan prasyarat untuk yang lain. Walaupun kedua perilaku khusus itu harus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan perilaku yang umum. Yang ketiga yaitu struktur pengelompokan. Di samping perilaku-perilaku khusus yang dapat diukur sebagai hierarkikal dan prosedural, terdapat perilaku-perilaku yang khusus yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu struktur kombinasi. Suatu perilaku umum bila diuraikan menjadi perilaku khusus, sebagian tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkikal, prosedural, dan pengelompokan. Sebagian dari perilaku khusus yang terdapat di dalam ruang lingkup
Perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku khusus yang lain. Selebihnya merupakan urutan penampilan perilaku khusus dan umum. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan instruksional. Yang pertama adalah menuliskan perilaku umum yang telah ditulis dalam TIU untuk mata pelajaran yang sedang dikembangkan. Yang kedua, menulis setiap perilaku khusus yang menurut menjadi bagian dari perilaku umum perilaku. Yang ketiga yaitu menyusun perilaku khusus tersebut ke dalam suatu daftar dalam urutan yang logis. Yang keempat, menambah perilaku khusus tersebut atau mengurangi jika perlu. Tanamkan dalam pikiran bahwa Anda harus berusaha melengkapi daftar perilaku khusus itu. Yang kelima adalah menulis setiap perilaku khusus tersebut dalam suatu lembar kertas. Yang keenam, menyusun kartu tersebut di atas meja atau lantai dengan menempatkannya dalam struktur hierarkikal, prosedural, pengelompokan, atau kombinasi. Yang ketujuh, jika perlu, tambahkan dengan perilaku lain yang dianggap penting atau kurangi bila dianggap lebih. Baik, sekianlah hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang bertanya, disilakan untuk raise hand. Baiklah, untuk yang pertama silakan kepada Ilpi untuk memberikan pertanyaannya dan mengetik kembali di room chat pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Ilpi Mayanti. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan implementasi taksonomi dalam lingkungan pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Adela dipersilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Adela. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Jelaskan faktor yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif anak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Rahmi Kurnia dipersilakan. Baiklah, saya Rahmi Kurnia ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan tujuan dari ranah psikomotorik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada Aimi dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Aimi Dianti Putri. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa taksonomi tujuan instruksional penting dipahami oleh para calon guru? Terima kasih. Selanjutnya kepada Farhani dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Farhani Putri, izin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah ada perbedaan antara
taksonomi tujuan instruksional dengan taksonomi Bloom? Jika ada, coba jelaskan. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang bertanya, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan beri kami waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan dari Rahmi akan dijawab oleh Nurul Hasanah. Kepada Nurul Hasanah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmi, yaitu jelaskan tujuan dari ranah psikomotorik. Tujuan ranah psikomotorik adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. Atau hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau hasil belajar afektif. Kepada teman-teman yang ingin menambah jawaban, silakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambah jawaban, apakah Rahmi sudah mengerti dengan jawaban saya? Sudah kelompok penyaji, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Ilpi yang akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya adalah jelaskan implementasi taksonomi pada lingkungan pendidikan.
Taksonomi sendiri menurut Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif yang mana implementasinya akan berfokus ke arah intelektualitas seseorang siswa dengan menggunakan instrumen evaluasi seperti memberikan tugas, kuis, ujian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ranah afektif. Implementasinya yaitu mengarah dan berfokus pada perasaan dan emosi. Ranah ini berfokus pada cara kita menangani segala hal yang berkaitan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Implementasinya berfokus pada perilaku siswa. Di dalam ranah terakhir ini termasuk ke dalam ranah psikomotorik, gerakan fisik, koordinasi, dan segala hal yang termasuk keterampilan motorik. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Sepertinya tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Adela yang akan dijawab oleh Nurul Hasanah. Kepada Nurul Hasanah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Adela, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Jawabannya yaitu ada 2 faktor yang paling mempengaruhi perkembangan anak, yaitu keluarga dan sekolah. Faktor keluarga yaitu seorang anak yang memiliki hubungan sehat dengan orang tuanya umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki hubungan tersebut. Hubungan sehat di sini maksudnya adalah si anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Hal tersebut sebagai fasilitas pendukung perkembangan kognitif seorang anak. Sebaliknya, anak yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan orang tuanya, maka perkembangan kognitifnya pun tidak akan baik. Yang faktor sekolah yaitu guru memainkan peran sebagai pengganti orang tua di sekolah. Di tempat tersebut, gurulah yang berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif murid-muridnya. Guru dan sekolah yang baik akan menghasilkan murid-murid yang memiliki kemampuan kognitif yang baik pula. Pada Adela, apakah jawaban yang saya berikan sudah dimengerti? Sudah, Nurul. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Aimi yang akan saya jawab sendiri. Yang pertanyaannya adalah, mengapa taksonomi tujuan instruksional penting dipahami oleh para calon guru? Menurut kelompok kami, dengan adanya taksonomi akan menjadikan tercapainya salah satu kompetensi profesional guru, yaitu mampu mengelola program mengajar yang terlihat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, proses belajar mengajar menjadi terkonsepsikan dan teratur. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kepada Aimi, apakah Aimi sudah memahami jawaban dari kelompok kami? Sudah, terima kasih kelompok penyaji. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Farhani. Pertanyaannya yaitu, apakah ada perbedaan antara taksonomi tujuan instruksional dengan taksonomi Bloom? Menurut kelompok kami, tidak ada perbedaannya karena di dalam tujuan instruksional itu, di dalamnya ada taksonomi Bloom.
Baiklah, sekian dari kami jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kepada Farani, apakah Farani sudah memahami jawaban dari kelompok kami? Terima kasih kelompok penyaji, saya paham. Baiklah, sekianlah sesi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6 pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.